Halo semuanya, udah lama banget nih kita nggak jumpa ya. Udah 2 bulan lebih kayaknya. Hehe. Nah ini kita jalan-jalan lagi sekarang naik bus. Dan yang pertama kali kita coba ini adalah bus Pangeran. Kali ini big busnya ya. Kita akan melakukan perjalanan dari Bukit Tinggi menuju kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan melakukan lagi perjalanan setelah sekian lama menuju kota Medan naik bus Pangeran yang ada di belakang saya, unit 07. Nah teman-teman, jadi ini unitnya yang akan mengantarkan saya pada hari ini tanggal 7 November tahun 2025, hari Jumat ya. Kita naik bus Pangeran nomor 07 dengan sasis Mercedes OF 1623 mesin depan, dan bodinya ini dari Laksana Discovery. Dia kelasnya eksekutif. Kita naik Pangeran lagi untuk ketiga kalinya. Kalau sebelumnya kita naik yang medium, dan ini pertama kalinya kita akan mencoba naik bus yang unit big busnya nih. Nah, jadi kalau unit Pangeran ini semuanya single glass ya. Dan dia ada grill di depan karena mesin depan tentu saja. Untuk rute sekarang Pangeran itu udah sampai ke Binjai, start dari Bukit Tinggi. Jadi kalau misalnya dari kota lain kayak Padang, Batu Sangkar, Padang Panjang, dan sebagainya ya, itu dia naik shuttle diantar dulu ke Bukit Tinggi sini. Dan untuk bus ini rutenya dia nanti bakal lewat Palupuh, kemudian lewat lintas Toba. Tapi kita belum tahu nih bakal lewat Sibolga atau bakal lewat Sipirok. Nah, di sini tadi diantarin juga sama istri, sama mama. Seperti inilah suasana loket Pangeran. Oh ya, untuk ongkos dari Bukit Tinggi ini sampai ke kota Medan itu Rp275.000 saja. Dan sekarang ini rasanya lebih murah ya dibandingkan trip kita sebelumnya yang naik medium. Itu waktu itu masih Rp295.000. Dan ini adalah rute yang akan kita lewati setelah sekian lama ditutup karena longsor di Batu Jomba, Sipirok. Kini akhirnya telah dibuka kembali baru beberapa bulan belakangan. Jadi penasaran. Oke, tadi barang kita udah di tag ya. Dan ini kita mau berangkat, langsung naik aja. Ya, berangkat dulu ya. Udah disuruh naik kita nih. Bang, ini ya nanti ikut ya. Bye-bye ya. Nanti kalau ada apa bilang ya. Biar abang balik cek apa cepat. Ada butuh-butuh apa bilang lah. Ya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita naik. Orang abang agak jika 4 ya? Iya, jika 4. Nah, ini bangku kita, bangku 1, 2. Kita duduk di nomor 2, sebelah kiri. Nah, legroomnya lega, alhamdulillah. Kemudian ini bangku 1 kayaknya belum ada isi ya. Di sini tuh harusnya ada power outlet ya. Bodi ke depan kayak gini, single glass, enak banget. Pemandangannya lega, leluasa. Mesin depan, jadi di bawah sini mesin. Dan ini kokpitnya dari 1623 Mercedes. Untuk total bangku bus besar ini ada 32 seat kalau nggak salah ya. Kalau untuk unit oke. Ini luperasinya. Untuk pintu bagasi kayak gini, ada tutupnya ya. Speaker model menyamping, dan ini udah oke banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mah. Berangkat kita menuju kota Medan. Ini cuaca hari ini di kota Bukit Tinggi cerah, berawan. Ini ke arah Simpang Manggis. Oke, berangkat. Bismillah. Enak juga mobilnya, nyaman, lega, dan on time ya. Kita berangkat on time ini jam 11 lewat 17 di jadwal 11.15. On time. Oke, jadi ini selagi santai kita coba lihat dulu ke belakang ada apa aja di bus ini. Bismillah. Jadi bangkunya tuh 2-2 ya, dan ukurannya besar-besar. Di belakang sana ada toilet.
Nah, ini ada toiletnya, bersih, nyaman untuk di perjalanan. Untuk total bangku ada 32 ya Bang. Nah, bangkunya 22, besar juga Bang. Oke. Ada senderan kakinya juga, kemudian ada apa? Ada seat back pocket. Nah, ini bagian belakang ya, yang sebelah kanan. Ini lega banget nih. Ada kantong ya, di sini seat back pocket, terus bottle holder. Bangkunya rimba kecanahai, yang sebelah kiri jarak bangkunya tuh kayak gini. Lega, leluasa. Di setiap bangku juga disediakan port USB dan colokan listrik universal. Nyaman. Dan disediakan juga CCTV untuk keamanan dalam perjalanan. Enaknya. Oke, mantap banget. Lega karena mesin depan jadi lega banget. Oh ya, ini partisinya juga rendah nih untuk ukuran bodi Laksana. Dia kecil partisinya mesin depan. Bisa naruh botol minum atau naruh makanan. Enak banget. Dan ini sebenarnya jendelanya cuma satu ya, satu lembar, tapi dikasih selendang tempel dari luar gitu aja deh. Nah, ini kita simpang Manggis. Lumayan panas cuaca, apalagi nanti ya di Medan. Kalau udah weekend, kota Bukit Tinggi ini selalu rame. Kita belok kiri, kira lurus. Bismillah. Ini kita ke arah Gadut. Kita berhenti di depan Sanjay Madinah, mungkin ada paket atau apa. Tapi biasanya bengkelnya seberang ini nih. Oh, dia ke di sini. Memang sering juga di sini bus Pangeran ini. Penasaran juga ya naik ALS ya. 31 tuh unit mana nggak tahu juga lah. Nah, ini ada Gemarang yang eksekutif, bukan yang Monjua nih lagi parkir. Yang Monjua ternyata. Soalnya ada juga yang unit Hino baru eksekutif. Ini adalah tampilan tiketnya, masih dapat tiket sampul. Nah, ini kantor wali kota Bukit Tinggi. Kemarin ada kontes tuh di atas sini. Ada kontes mobil dan bus yang ikut di sana tuh, ada Al Hijrah sama bus apa ya lupa pula. Kedepannya kalau misalnya lebih ramai, partisipannya lebih seru tuh. Nah, ini kita udah di Simpang Gadut. Belakangan ini lagi ada sedikit heboh dekat BKSD Agam ini. Ada harimau 2 ekor, itu harimau dari ini ya, hutan itu. Dia masuk ke area pemukiman, bikin panik juga deh.
Enak juga ini bantingan suspensinya tuh nggak lifung kayak yang medium ya. 1623 ini nggak kayak 917, lebih mantep, lebih stabil. Jadi kalau diperhatiin kan siapa kok? Nah ini dia BKSDA di sini. Katanya kemarin ada jejak harimau ketemu di sini. Di kantor ujikir ini ngeri juga kan, masih pemukiman ini sampai ke dekat hotel Balkon. Kemarin tuh awal-awalnya penampakan harimau itu 2 ekor, itu adanya dekat Taman Rafflesia di lewat dari hotel Balkon itu dia, tanjakan Kodok. Nanti kita singgah dulu ya. Oh, tempat Sunday. Oke. Mungkin isi angin aja. Sama agennya di sini. Boleh makan, boleh foto. Kamu kamar mandi. Oh, yang mau beli oleh-oleh. Oh, ternyata istirahat juga ya. Jadi gitu. Ini karena bus memang startnya dari Bukit Tinggi, tapi penumpang sebagian ada yang dari Padang, ada yang dari Batu Sangkar, ada yang dari Solo, jauh-jauh kan. Otomatis checkpoint istirahat pertamanya tuh ini dia, Sanjay. Ya, kita bisa lihat aja dulu luarnya gimana yuk. Oke, ini jadi checkpoint pertama kita di Sanjay. Masih daerah Gadut ini ya. Jadi ya masih deket sih, masih batas kota Bukit Tinggi sama Kabupaten Agam. Ini udah masuk Kabupaten Agam ya. Jalannya masih lurus, belum mulai jalan ke Lepalupuh. Ini Sanjay Tia nama tempatnya di sini. Nah, di sini ada jual nasi ampera, kemudian ada banyak keripik. Kalau orang sini bilangnya kerupuk ya, kerupuk Sanjay. Nah, ini ada yang balado, ada yang tawa, terus ada yang kayak bentuk apa namanya, lupa pula. Banyak pilihan ya, ada kerupuk talas, ubi. Dan ini bus kita gede ya, dan dia karena mesin depan otomatis di belakang sini itu jadi adem banget, cuma suara knalpot aja. Oh ya, untuk Laksana ini ya, yang karoseri Laksana ini keluaran baru, malah di belakang ini udah difungsikan sebagai bagasi, itu super duper luas. Jadi mungkin kedepannya bakal ada juga ya PO-PO lain yang ambil bus mesin depan karena dia punya keunggulan di bagasinya ini ya, bisa lebih maksimal. Kalau bus-bus yang mesin belakang kan bagasi cuma ada di tengah sini. Kalau ini dia bisa taruh di belakang. Tapi sasis, nah itu sasis masih leather frame. Belum sasis yang modular kayak bus-bus mesin belakang yang belakangan ini udah mulai tren ya. Kayak 1626. Karakaliang baru ingat. Itu dia kayak lanting kalau di Jawa, Karakaliang tuh. Kerupuk yang dia bentuknya kayak angka 8. Nah, ini busnya dari depan, dari fascia seperti ini tampilannya. Saya suka nih lampu headlampnya ya, dari Laksana ini, Indiscovery ini keren. Dan tampilan grillnya itu honeycomb ya, jadi keren banget. Berikut adalah beberapa detail dari bus Pangeran OF 1623 berbodi Laksana ini. Oh ya, untuk penumpang dari kota-kota seperti Padang, Batu Sangkar, Lubuk Basung, itu nanti diantar ya, naik shuttle dulu dari kota masing-masing menuju ke kota Bukit Tinggi. Karena bus ini titik poin startnya memang dari kota Bukit Tinggi. Dan sejak pagi hari bus ini sampai jam 11 siang itu dia standby di terminal Aur Kuning. Jujur aja saya suka nih sama konsep bus mesin depan ya sebenarnya daripada yang mesin belakang. Ini lega banget ini daerah area depan sini. Nah, di sini juga ada tempat duduk connect. Di situ bisa buat naruh barang. Ini sebenarnya box buat apa? Kalau teman-teman ada yang tahu, tolong ceritain ya. Di bawah sini mesin nih. Dia untuk transmisinya 6 speed manual. Dan setirnya udah pelang 4 ya.
Klaksonnya udah ada di setirnya langsung. Dashboardnya agak sedikit tinggi dia dari setir. Dan ini dikasih sun visor juga biar nggak silau driver. Kalau kita duduk sebelah kiri, pemandangannya kayak gini, masih los. Nah, karena busnya belum berangkat dan ini udah masuk waktu sholat. Sebenarnya ini hari Jumat ya, harusnya Jumatan, tapi di sini nggak ada masjid yang dekat sini. Jadinya kita sholat ini, musolanya di Sanjaitia ini. Oke. Toiletnya di sebelah sana, ya lumayan bersih, airnya lancar. Jadi di sini tuh banyak travel juga ya. Ini L300, platnya tuh BB, plat Tapanuli, plat Madinah. Kita balik lagi aja naik ke dalam bus. Cuacanya ya gitulah, mendung-mendung, hangat. Ini dia bus kita. Masih nungguin sewa katanya. Ada sewa yang bakal naik dari sini. Mungkin kedepannya kalau bus Pangeran ini ya khusus hari Jumat, jam berangkatnya mungkin dirubah aja jadi jam 2 siang gitu kan. Setelah Jumatan mungkin lebih bagus. Jadi orang nggak terburu-buru juga. Sekarang ini jam 1:30 dan ini kayaknya sewa yang ditunggunya udah datang dari Batu Sangkar. Kita lama ya secara sini 2 jam, dari 11:30 sampai 11:30, 2 jam nungguin penumpang. Ya nggak apa-apa juga sih. Kedepannya mungkin kalau hari Jumat ya tadi itu sih saran saya ya, berangkatnya lebih santai aja habis Jumatan gitu kan. Dan kalau penumpang-penumpang yang telat-telat banget gini, ya mohonlah untuk lebih disiplin ke depannya kan. Bus jam berapa ya datangnya lebih cepat harusnya. Batu Sangkar sampai ke Bukit Tinggi itu kalau ditempuh dalam waktu normal itu sekitar 1 jaman sebenarnya. Harusnya mereka berangkatnya jam 9 pagi gitu dari sana. Ya. Oke, kita lanjut lagi 1:30 lewat 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi itu ditunggu karena ternyata penumpang yang dari Batu Sangkar ini dia memang dadakan berangkat dari sananya. Beritanya itu ada family kerabatnya ya, yang lagi kemalangan di Sumatera Utara, jadi ya ikut bus ini. Bagus sih ditungguin, kasihan juga soalnya. Nah ini kita udah mau masuk tikungan Palupuh habis ini. Ini udah deket Hotel Palpon. Ngarai ini masih ini, ngarai si Anok. Wah, mulai kita tikungannya. Ini masih spring ya, enak jadi ya. Kalau nggak salah ya, bukan Airsus. Agak keras, enak. Apa yang tersimpan di mata semoga demi hati yang risau.
Entah karena faktor mesin depan atau leaf springnya yang emang agak keras ya. Bus ini pas bermanuver cepat, itu rasanya nggak begitu kelempar-lempar kita pas berbelok gitu. Masih enak lah, masih cukup nyaman buat saya. Padahal ini kecepatannya lumayan loh. Suara mesinnya tuh kayak kol diesel. Masih lebih halus, 6 piston mesin. Oh, yang versi Sweet Class penasaran juga dia. Sinar Jaya kemarin punya tuh pas IAS 2024. Dia udah beroperasi di rute gunung lagi ke Wonosobo apa Purwokerto, nggak tahu. Enak ya 1623 ternyata ya. Saya baru pertama nih sejak dulu belum pernah nyoba lagi yang mesin depan jarak jauh. Mungkin yang naik dekat-dekat ada tapi lupa. Di sini Batang Palumpuh ini ke tempat lihat Rafflesia turunan kodok. Kemarin tuh ada penampakan harimau dekat-dekat sini di Batang Palumpuh. Tipis sempit memang jalannya. Penasaran dari sini tuh sebenarnya katanya jalan tembus loh sampai ke arah Maninjau lewat Matur, tapi masih banyak hutannya deh. Turun juga dan lumayan berbukit. Jalan ke dalam sana bisa tembus Maninjau. Saya sadar kalau kamera saya yang satu lagi itu dynamic range-nya kurang banget ya. Maklumlah kamera udah lama, jadi sesekali ini saya pakai iPhone supaya hasilnya itu benar-benar jelas. Nah, jadi seperti inilah suasana jalannya kalau kita melewati lintas Waluku. Cukup berkelok-kelok, dan karena hari ini cuacanya lumayan cerah, jadi itu jalan ya memang benar-benar terang sebenarnya. Memantul ya ke kamera itu. Jalannya jadi super terang dan interior bus ini jadi cenderung agak gelap. Sayangnya kalau kamera saya yang satu lagi itu dia nggak bisa nangkap dua hal itu secara bersamaan. Jadinya ya kayak gitu. Ini kita kalau masuk-masuk tikungan itu harus sering-sering klakson karena dari depan kita nggak tahu ada kendaraan apa yang bakal lewat. Cukup sempit ya. Sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang dan begitu sebaliknya. Mengenai sasis mesin depan 1623 ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Plusnya ya karena dia kabinnya lebih lega dan juga enak kalau misalnya yang suka dengar suara mesin apalagi siulan turbo itu seneng loh. Kurangnya ya ini agak berisik kalau dibandingkan mesin belakang yang cenderung lebih tenang, lebih nyaman lah. Tapi kalau misalnya untuk petrolhead ya yang suka otomotif ini bakal seneng sih dengar suara mesin ini. Nah, di depan kita ini simpang Patai, bisa tembus juga ke Palembayan, yang artinya kalau mau ke arah Matur, ke arah Danau Maninjau, itu juga bisa tembus.
Akhirnya kita masuk juga perbatasan Kabupaten Pasaman setelah kurang lebih menempuh 50 km di jalan yang berkelok. Nah, sekarang kita udah masuk Kabupaten Pasaman. Tadi itu batas Kabupaten Agam sama Pasaman. Jalan udah agak mendingan ini. Ini juga agak ketiduran dikit. Sekarang ini jam setengah 3 sore lewat 8 menit. Udah masuk lintas Pasaman ini, kita udah agak sedikit tenang lah. Banyak jalan lurus dan bus pun bisa dipacu lebih cepat di sini. Kita udah di Kumpulan ini. Jadi di sini tuh ada ya jalan tembus ke Pasaman Barat. Enak ya. Pemandangannya seger sini, enak. Nyaman loh ini. Saya ngantuk. Tadi kalau tuh bisa tidur. Ini rekomen sih kalau santai. Nah ini ke Simpang 3 Kumpulan, bisa tembus ke arah Simpang 4 Pasaman Barat. Jadi kalau dari Simpang 4 Pasaman itu kalau mau ke arah Ujung Gading, ke arah Natal bisa cepat ya dari sana. Nggak harus lewat Kota Nopan. Checkpoint biasanya kalau naik KRS 206 sininya. SPBU Kumpulan. Saya waktu pulang dari Jakarta pagi itu dia pulang berarti pagi juga dah ada di Jakarta juga ya pagi hanya mana kerja kita dulu ya dulu kita pulang ke Medan pada waktu ada di mana ada tempat pulang lah ke hasil kesulitannya ada. Sekarang ini kita udah di Boncol, yang merupakan kampung kelahiran dari Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional kita ya. Dan di sini itu ada Tugu Ekuator juga yang ikonik banget, salah satu yang terbesar di Indonesia tugunya. Kalau teman-teman suka dengan video perjalanan saya yang seperti ini, boleh dong bantu like, komentar, sama subscribe-nya ya. Dan juga share ke teman-teman yang lainnya supaya saya makin semangat lagi nih bikin video yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Di sini
tanam lagi jagung yang baru. Dan sekarang kita masuk kawasan Lurah Barangin, yang mana ini merupakan jalan menanjak ya, cukup panjang. Kita menanjak dari ketinggian 300 meter dari permukaan laut sampai ke 500 meter dari permukaan laut. Jadi lumayan, naik 200 meter. Oh ya, di depan sini juga biasanya itu jadi spot bagi para kreator lokal ya, yang suka konten tentang bus-bus yang lewat sini. Nanti kita lihat. Hujan hari ini. Soalnya selesai ya. Itu sering, tapi kalau ke arah Medan jarang masuk sana, kecuali bus-bus yang dari jauh, dari Jawa. Kita udah di Lubul Sikap ini. Di Tegara pusat kota. Ini kita sekarang mengarah ke Panti Rau. Ternyata box yang berada di pintu depan itu bisa jadi tempat duduk ya. Ini posisinya benar-benar enak ini kalau kita lihat stokernya duduk. Kita ngelewatin Nagari Sundata, jadi di sini tuh banyak penjual kacang randang. Kacang randang tuh kacang yang di gongseng gitu ya, pakai pasir gitu, dirandang lah istilahnya. Randang. Tempat kita waktu naik LS 106 dulu. Ban bocor waktu itu sama almarhum bapak, ingat banget di sini. Oh iya, berarti tadi dong. Ada rumah makan terapung ya di sana ya. Dulu kita ganti ban di sana, ngeban. Dan
Ini adalah pemandangan yang lazim terjadi di lintas Sumatera belakangan ini. Nggak peduli itu lintas tengah, lintas timur, dari Sumatera Utara sampai Riau, sampai Sumbar, itu semuanya kayak gitu pemandangannya. 246 Jogja. Kondisinya udah kayak gitu sekarang ya, 246. Nah ini simpang 3 Panti. Kita naik bus LS 06 atau berapa tuh, 111 ke ujung Gading. Nggak usah sana kita. Rame ini jam-jam pulang sekolah. Pasar Sontang, ini Jumat sore, hari pasarnya namanya. Banyak yang jual ikan ya. Ikan tape, ikan kolam, macet. Rame ya, seru ya. Pasar Inpres atau pasar Tapus. Sekarang ini setengah 5 sore, kita udah di Rau, jam 16.39 tepatnya. Sebentar lagi kita masuk kawasan batas provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Nah ini kita udah di perbatasan provinsi. Sekarang kita masuk Sumatera Utara jam 5 sore. Kecamatan Muara Sipongi. Sekarang ini jalannya udah bagus ya, dari perbatasan ini di Ranjau Batu, Morsik. Tidak ada rusak, sekarang udah enak. Kita tempat
langsung Nah, sempit. Terus kiri. Terus. Terus. Sebelah kiri kita batu, jadi agak susah. Banyak kayu tu bagus. Supaya jangan headlock ya. Kalau jaga ni itu pakai serat tu. Wah. Wah.
Bawa lu turun. Masih untung loh. Dari kamu. Sudah kerja. Kita udah di Muara Sipongi. Nih pasar di depan. Lewat jembatan. Awalnya saya pikir bus Pangeran ini bakal lama lagi istirahatnya ya di Jembatan Merah. Ternyata kita istirahat di Pondok Istirahat yang mau Udung. makan. Oke, istirahat Haus dulu. minum yang lapar makan. Toilet kamar mandi. Oke, sekarang ini jam 6 kurang 6 menit, jam 17.54. Kita sampai di rumah makan Pondok Udung, Kota Nopan. Berhentinya di sini ya, nggak di Jembatan Merah lagi. Rumah makan legend, yang toiletnya YTTA aja lah. Kita kayaknya makan nasi di sini, terus habis makan nanti baru sholat maghrib, baru kita naik ke dalam mobil. Kalau mau makan mie rebus di sana juga ada. Ini bus kita nih. Kita sambung lagi videonya ke part kedua ya. Jangan kemana-mana.